GR itu kan sebetulnya saya dulu seneng lagu kalau nggak Jawa lagu Barat gitu. Makanya saya gabungkan antara GIA itu ini, art itu seni, jadi ini seni gitu kan. Jadi bukan nggak seneng lagu Indonesia, tapi saya lebih nasionalis ke Jawanya gitu kan. Nah, kenapa memakai bahasa kartun? Karena kartun itu kan mudah dipahami oleh anak-anak kan. Nah, kalau edukasi kalau misal cuma sekedar bisa, biasanya tuh cuma sekedar bisa ataupun hafal itu kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau misal ada juga yang 3 bulan, kalau di sini 3 bulan alhamdulillah udah sama dasar-dasar tarinya, terus habis itu mereka gerak detail geraknya gitu-gitu. Dan alhamdulillah dari 4 tarian itu, Ujungan, Baladewan, Lengger sama yang sekarang Rumeksa, itu mereka udah tampil semua. Gitu, udah pernah tampil semua, ditampilin semua. Keren-keren juga ya. Halo, selamat sore Sobat Serawung. Jumpa lagi bersama saya Anissa dalam acara Seserawungan. Serawungan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu daerah di Kabupaten Purbalingga, yaitu Desa Kartun. Dan sekarang saya sudah berada di Desa Kartun, atau yang bisa kita lihat di sini sekolah kartunnya, atau disebut juga GR Cartoon School. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti saya. Desa non asli dengan konsep sebagai desa kartun pertama di Indonesia ini resmi diluncurkan pada 9 September 2020 lalu. Disinilah Desa Sidareja atau Dusun Pesinis RT 1 RW 1 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga para seniman muda belajar. Sidareja menjadi desa kartun pertama di Indonesia dengan mengusung kartun sebagai media pengenalan dan pelestari budaya. Menariknya, kartun yang digunakan adalah kartun yang menggambarkan tradisi, seni, dan budaya leluhur bangsa Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada zaman dahulu kala. Kartun yang tergambar di rumah-rumah warga menjadi simbol kecintaan mereka kepada tanah air Indonesia. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda atau generasi X, Y, dan Z untuk mengenal leluhur mereka menggunakan cara yang berbeda melalui media kartun. Kartun dipilih sebagai media pengenalan budaya karena kartun menjadi bahasa yang paling dekat dan mudah diterima oleh generasi muda saat ini. Karena tak dapat dipungkiri, mereka menjadi generasi yang sangat terpapar dengan adanya kartun dan animasi. Oleh karenanya, kartun mempunyai peran penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda.
K-Art Cartoon School merupakan sekolah kartun sederhana yang awalnya merupakan tempat yang terbuat dari bekas kandang ayam dengan ornamen bekas jendela, serta pintu bekas yang ditata sedemikian rupa menjadi ruang-ruang belajar yang artistik dan instagramable. Enam, 7, 8, 9, 10, maju ke jug. Tong 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 tong. Oh iya. The bug ke Nah, Sobat Serawung, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak siapa? kalah. Mbaknya. Nah, mereka ini selaku pengajar tari di sini. Nah, saya boleh tanya-tanya nggak Mbak seputar latihan menari di sini? Tentu boleh. Oke, yang pertama saya pengen tanya nih, ini udah sejak kapan ya latihan menari ada di sini? Untuk Kalau tarinya untuk belajar tari pertama kali itu diadakan tanggal 18 Maret 2021 itu pertama kali anak di Darja mereka bergabung ke K-Art. Belajar nari itu benar-benar dari nol, mereka diajari hendak, tanjak dan Berarti dari setahun yang lalu ya Mbak? ya, Hmm. betul. Kemudian kalau untuk tariannya sendiri tuh udah apa aja sih yang dipelajari di sini? Kalau untuk di sini baru yang dari udah ada itu 3. Kalau yang ciptaan sendiri itu ada 1 namanya tari ujungan. Jadi anak-anak ini pertama kali belajar tari ujungan itu ada penciptanya namanya Mbak Desi. Mereka belajar itu sekitar 6 bulan. Itu waktu yang cukup lama tapi sangat luar biasa menurut saya. Kalau yang tadi 3 itu yang dipelajari apa aja? Kalau yang 3 itu ada tari lengger, baladewa, dan yang terakhir sekarang ini rumeksa. Kalau kira-kira tuh butuh berapa lama sih waktu yang diperlukan buat latihan menari ini? kalau misal cuma sekedar bisa, biasanya tuh cuma sekedar bisa ataupun hafal itu kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau misal ada juga yang 3 bulan, kalau di sini 3 bulan alhamdulillah udah sama apa namanya dasar-dasar tarinya, terus habis itu mereka gerak detail geraknya gitu-gitu, dan alhamdulillah dari 4 tarian itu ujungan, baladewan, lengger sama yang sekarang rumeksa itu mereka udah tampil semua. Gitu, udah pernah tampil semua, ditampilin semua. Keren-keren juga ya Mbak. Kalau buat kendalanya sendiri sih dari Mbak berdua nih ya, selama mengajar di sini, mengajar latihan menari itu apa aja sih kendalanya? Kalau kendala di sini itu sebenarnya dari anak-anaknya gitu loh. Kadang kan ya masih remaja, otomatis kan mereka kan tatarannya kan SMP sama SMA gitu kan. Mereka masih banyak kegiatan di sekolah gitu-gitu, dan sedangkan kami latihan di sini tuh kan hari Sabtu Minggu. Kadang ada juga yang mereka capek, pengen liburan atau mungkin apa di rumah capek kegiatan di sekolah, mereka nggak berangkat gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misal kayak dari semangat anak-anaknya tuh alhamdulillah mereka tuh luar biasa banget sih semangatnya di sini gitu. Kalau dari Mbak Putri? Sama kurang lebih. Cuma semangatnya aja paling. Kadang-kadang kan masih anak-anak jadi moodnya itu
moodnya. Jadi gimana kita cara mengontrol Iya. mereka supaya mereka tetap semangat gitu. Saya mengajar juga berarti mendidik ya Mbak. Iya. Ini kan ada dari SD, SMP, sama SMA. Ini waktunya sama atau emang berbeda setiap? Ini atau emang digabung gitu dari SD, SMP, sampai SMA? Berbeda. Oh, berbeda. Jadi kalau yang saat ini tuh yang SMP sama SMA. Kalau yang SD biasanya tuh hari Minggu. Tapi mereka nggak belajar tari terus. Saat ini untuk yang SD itu mereka lagi belajar seni karawitan. Oke. Ya udah, makasih ya Mbak atas Iya, wawancaranya. Semoga sukses selalu. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu penari di sini dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Nanda. Oh, boleh tanya nggak Mbak? Oh, boleh dong. Saya pengen tanya nih, kira-kira apa sih yang membuat Mbak tertarik buat latihan menari di sini? Awalnya sih saya diajak temen, terus saya tanya, tapi aku tuh lagi nggak ada biaya buat nari gitu loh. Waktu itu kan kayak masih pandemi, di rumah juga bingung ngapain ya, gabut juga, ditawarin masuk ke sini, akhirnya coba-coba lah ke sini. Ya ternyata nyaman juga di sini. Berarti berawal dari coba-coba ya? Iya. Tapi kalau mau boleh tahu nih, tarian apa sih yang Mbak paling suka di sini? Tarian yang paling saya suka tuh ujungan. Karena ujungan itu jadi ikon di desa ini. Ujungan juga pernah ditampilnya di Bali waktu itu. Oh, berarti keren juga ya Mbak. Iya. Terus kira-kira suka dukanya selama latihan menari di sini tuh apa aja? Sukanya itu dapat pengalaman baru, dapat banyak temen, bisa cari inspirasi baru juga. Kalau untuk dukanya sih menurutku nggak ada. Di sini kita cuma senang-senang, gak ada dukanya sama sekali. Berarti di sini full seneng ya Mbak, Iya. full senyum juga. Ya udah, makasih ya Mbak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Oke Sobat Serawung, sekarang saya sudah bersama dengan founder QR Cartoon School yaitu Bapak Slamet Sentosa. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, baik kabarnya. Alhamdulillah. Langsung aja ya, kita mau nanya-nanya nih sekitar QR Cartoon School ini. Pertanyaan pertama, boleh tahu nggak sih awal berdirinya QR Cartoon School ini seperti apa? Awal berdirinya ya, kalau awal berdirinya itu kan sebetulnya sudah rencana sebetulnya sudah 6 tahun yang lalu, cuman baru tereksekusi itu di 2020. Nah, awalnya sebenarnya kan ini langsung sejarah atau apa? Boleh. Langsung sejarah ya. Boleh diceritakan. Jadi ini sebenarnya kan hasil dari pandemi. Nah, pandemi ini kan sebetulnya karena saya dulu ngantor terus resign pulang ke desa gitu kan, terus melihat pemuda di desa itu kan kebanyakan main handphone, gadget semuanya gitu kan. Nah setelah itu kan saya berpikir bahwa bahaya juga ya kalau anak muda semuanya terkontaminasi dengan gadget gitu kan. Ya gadget itu kan juga ada positifnya dan negatifnya kan, tapi kalau di desa pasti banyak negatifnya lah kan gitu. Nah dengan cara apa ya supaya anak-anak ini mengurangi bermain gadget kan. Nah, akhirnya dengan spontan saya berpikir ini harus dikendalikan dengan seni dan budaya. Itu lagi. Nah, kalau untuk nama Ki Art sendiri itu terinspirasi dari mana, Pak? Jadi Ki Art Cartoon School ya. Jadi kalau Ki Art itu kan sebetulnya yang membiayai Ki Art Cartoon School semuanya. Jadi ada Ki Art Cartoon School, ada Cartoon Village the Next. Nah, Ki Art Cartoon School itu kan kenapa pakai nama Ki Art? Nah, Ki Art itu kan sebetulnya saya dulu seneng lagu kalau nggak Jawa lagu Barat. Gitu. Makanya saya gabungkan antara Ki itu ini, art itu seni. Jadi ini seni gitu kan.
Jadi bukan nggak seneng lagu Indonesia, tapi saya lebih nasionalis ke Jawanya gitu kan. Nah, kenapa memakai bahasa kartun? Karena kartun itu kan mudah dipahami oleh anak-anak kan. Nah, kalau edukasi lewat kartun, tapi kartun itu kan bisa mengedukasi tentang seni, budaya, agama, dan macam-macam lah. Lewat bahasa kartun. Jadi kartun itu bukan pure 100% itu seni kartun itu bukan. Jadi hanya untuk supaya mudah dipahami oleh anak-anak itu. Berarti artinya bermacam-macam ya Pak? Artinya banyak di situ. Yang terakhir nih, kalau boleh tahu, kira-kira kendala apa aja sih Pak yang ada di sini? Kendalanya, jadi kendalanya itu bagaimana cara mengumpulkan anak-anak muda di desa. Satu, kendalanya anak-anak juga kadang semuanya nggak senang seni tradisional, terus nggak senang seni rupa segala macam kan. Jadi kendalanya nggak terlalu berat sebetulnya, tapi bagaimana kita kemauan untuk membentuk anak-anak muda ini supaya cinta dengan seni dan budaya aja sih. Kendalanya yang paling riskan adalah orang tua sebetulnya, orang tua anak-anak muda ini. Karena kan kalau tidak disupport sama orang tua anak muda ini kan anak muda juga ogah-ogahan gitu kan. Seperti itu. Oke, itu aja kali mungkin ya Pak. Nah, terima kasih atas waktunya, semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin, amin. Berkunjung ke desa kartun bisa menjadi pilihan untuk para keluarga yang anaknya tidak hanya disibukkan dengan bermain gadget setiap harinya. Di sini selain dapat berrekreasi, kita juga bisa sekaligus belajar budaya, dan untuk masuk ke desa kartun di sini tidak dikenakan biaya alias gratis. Terdapat beberapa macam seni yang dapat dipelajari di KA Cartoon School, seperti seni tari, akustik, gendingan, wayang, tek-tek, kartun, salin, karawitan, dan lain-lain. Oke Sobat Serawung, tadi sudah lihat kan pengalaman saya di sini, ternyata seru banget ya. Nah, buat kamu yang sedang bingung cari tempat rekreasi bersama keluarga, KR Cartoon School ini bisa banget jadi destinasi budaya yang bisa kalian kunjungi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Anissa pamit undur diri. Salam budaya lestari.